Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan untuk satu hari ini. Dan firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 22a. Beginilah firman-Nya. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemajuan zaman dengan teknologi yang semakin hari semakin hebat seringkali membuat kita terbawa arus. Beberapa bahkan banyak orang yang membiarkan hidup mereka dikuasai oleh keinginan daging sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Kemungkinan ini tidak tertutup bisa juga terjadi kepada generasi milenial di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Mereka terjerat dalam pola hidup memikirkan diri sendiri, malas untuk mengikuti persekutuan, malas mungkin untuk bekerja, malas mungkin untuk belajar dan kuliah, tetapi mereka begitu aktif di dalam pergaulan bebas dan juga narkoba, miras, dan gaya hidup duniawi. Kehidupan yang seperti ini tidak lagi dapat menjadi kesaksian bagi Tuhan. Allah ingin kita bangkit dan kembali menjadi manusia yang seutuhnya bagi Dia. Bukan sebaliknya dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang memperlihatkan pertobatannya adalah Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang sangat mempengaruhi wajah kekristenan hingga saat ini. Di mana disebutkan berpengaruh karena sebagai orang yang terdidik di bawah guru besar Taurat yang terkenal bernama Gamaliel, Rasul Paulus punya dan banyak melahirkan tulisan-tulisan yang digunakan sebagai bahan pengajaran iman Kristen. Titik balik Paulus sehingga dapat menjadi seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan adalah pertobatannya, perubahan hidupnya. Kehidupan Paulus menjadi bermakna ketika kuasa Roh Kudus yang bekerja dan diresponinya dengan sebuah pertobatan. Allah mengubah Paulus dari seorang penganiaya, seorang pembunuh jemaat, menjadi saksinya terhadap semua orang. Masa lalu Paulus adalah masa lalu penuh dengan kebenaran dirinya sendiri. Paulus menceritakan bagaimana kehidupan masa lalunya yang penuh dengan kegelapan, jauh dari kebenaran Tuhan. Menurutnya ia telah melakukan hal yang benar, namun kebenaran yang lahir dari diri sendiri hanya akan membuahkan hal yang salah, bahkan jauh daripada Tuhan. Amarah yang meluap-luap adalah merupakan sebuah pengajaran yang dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak kudus. Ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus, ia menyerah dan tunduk. Karena semakin ia memberontak, ia semakin sulit, bahkan dia menderita sakit. Paulus menyerahkan masa lalunya dan bertobat untuk memulai masa depan, masa yang penuh harapan bersama Tuhan. Kehidupan pertobatan yang dilakukan oleh Paulus memiliki tujuan
Ketika Tuhan Yesus memanggil Paulus untuk mengikutinya, Tuhan memanggil dengan sebuah tujuan. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan menuju terang ilahi dan dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Tuhan menyampaikan rencananya kepada Paulus, yaitu untuk menjadi alat di tangannya bagi orang-orang banyak, bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Pertobatan Paulus bukan saja meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kekelaman, yang selalu hidup di dalam kegelapan, melainkan juga bersedia taat untuk hidup taat kepada rencana Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Paulus dalam kehidupannya. Saudara-saudari, jika kita bisa hidup hingga saat ini, melakukan aktivitas hari demi hari dengan berbagai pergumulan, banyaknya sakit penyakit yang mulai bermunculan, bahkan ancaman COVID-19. Ini semua karena pertolongan Allah. Allah yang pernah hadir memberikan pertolongan kepada Paulus di saat ia mengalami ancaman kematian adalah juga Allah yang sama yang dapat menolong kita pada saat-saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 dan juga di masa-masa kehidupan yang normal saat ini, gaya kehidupan yang normal yang sepertinya tidak normal tetapi harus menjadi normal. Dan ini kadangkala juga menjadi ancaman kematian bagi kita. Tetapi Allah yang sama yang dapat menolong kita, sebagaimana Allah yang menolong Paulus, itu juga Allah yang saat ini akan menolong kita. Karena itu, di dalam kehidupan kita mari menjadi saksinya dimanapun Anda berada. Ketika pagi hari ini kita mau melakukan pekerjaan kita, ketika kita mau belajar di pagi hari ini, ketika kita mau kuliah di hari ini, ketika kita akan memulai segala aktivitas kita, usaha yang mau kita rintis, jadilah saksinya dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa selalu bersyukur senantiasa, sebab Allah di dalam Yesus Kristus anaknya senantiasa menyertai kita di dalam rohnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.